Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Asniati Rumah Tamerek dengan NIM 2332122434. Mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta, sekaligus guru SMP Negeri 15 Seram Bagian Timur. Pada video kali ini saya akan membawa materi meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kelas 7, dan saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, sebelum kita mulai dengan proses belajar hari ini diawali dengan doa. Jadi guru kita ikut kelas untuk maju di depan untuk memimpin doa. Ini diawali dengan surat Al-Fatihah. Semuanya berdiri. Yuk, sesudah kita belajar berdoa mulai. Kalian belajar di rumah atau tidak? Salat. Jadi semua memori. Jadi sebelumnya kita memasuki materi pada hari ini. Ibu akan informasikan bahwa kita sudah dijalankan dengan materi. Ibu akan membagikan 4 kelompok ya. Nanti baru kita bagi berapa rekan. Jadi kelompok terdiri atas 4 kelompok ya. Nanti baru 1 kelompoknya itu terdiri atas berapa orang. Nanti baru kita seperti itu. Dan sebelumnya itu ambil absen. Muhammad Ilham Muhammad Merek, Ismail Sernal, Ismail Kelvera, Baba Siong Kelvera,
Muhammad Paus Caldera, Hadir Bu. Yusnita Mangkot, Yuli Caldera, hadir Bu. Iya, jadi oke, saudara, jadi kita masuk sekarang kegiatan. Kita masuk pada kegiatan itu kita bahas akan materi. Jadi materi di sini adalah memahami makna iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan pembelajaran jadi mereka memahami dan menerapkan makna iman kepada malaikat Allah, menjelaskan definisi dan perbedaan antara malaikat jin dan manusia, menyebutkan nama malaikat beserta menganalisis hikmah beriman kepada malaikat yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang pertama itu memahami dan menerapkan iman kepada malaikat Allah. Selanjutnya itu perbedaan makhluk malaikat jin manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya yang penuh bersifat dari nafsu dan selalu jin diciptakan dari api sifat dari memiliki nafsu yang membanggakan. Manusia diciptakan dari syaitan memiliki nafsu akan dalam permintaan atau minta. Nah, jadi sebenarnya ini adalah tugas nama dan tugas malaikat. Jadi kita lihat, lihat perhatikan di sini. Nah, itu yang pertama adalah Jibril untuk menyampaikan wahyu. Demikian bagi Israfil Israel mencabut nyawa, bukan meninggalkan manusia di dalam kubur. Nah, jadi akhirnya guru akan membagikan dalam empat kelompok. Jadi kita hitung 1 sampai 4 dalam bentuk 4 kelompok. Nanti kami cari 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Ayo kita hitung bersama, mulai dari Yanti. Ayo mulai. 1, 2, 4, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oke, jadi masing-masing cari temannya masing-masing, mana 1, mana 2, mana 3, mana 4. Ayo. Yang utamanya. Nah, jadi ya malam ini kami ya jalan tugas yaitu membacakan dan menyimpulkan surat An-Nabiyah 12 dan 13. Mungkin 5 menit yang sudah selesai. Oke, jadi mulai ya kita 5 menit selesai. Kita akan membacakan
Jadi ya ini akan dulu. Kalau seperti jadi ya ini caranya masih surat Al-Ma'idah ya ayat 10 satu. Jadi jangan Anda juga sekarang menyaksikan mana jadi ini suratnya dari baca doanya tulislah surat Al-Ma'idah ayat 20 tadi bacakan suratnya kan ini jadi kita kemudian oke, jadi tugas kelompok sudah selesai. Jadi kamu buat yang benar. Nah, coba jadi masing-masing kelompok untuk membacakan tugas yang dikerjakan. Oke, jadi yang pertama, baca pekerjaan kamu, ajarkan baca. Artinya, miliknya siapa yang langit dan bumi dan malaikat di sana. Dia mempunyai rasa mampu untuk menyembahnya dan tidak pula bersaksi. Quran surat Al-Anbiya ayat 12. Jadi kelompok satu terlibat pada kelompok dua. Oke, begitu jadi kelompok dua lanjut pada kelompok tiga. Selain Bismillahirrahmanirrahim. Walau man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastaqbilu an ibadi wa la yamtahsibu. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa ampun untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 21 halaman 19. Oke, jadi ya setelah kelompok tiga lanjut kelompok empat. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ma fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbirun an ibadatihi wa la yastakbirun. Artinya, dan memilikinya siapa yang di langit dan siapa yang di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa ampun untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Jadi kita al-Ati ayat 19. Oke, jadi dari kelompoknya
sudah selesai, sekarang kita lanjut pada yang berikutnya yaitu oke, jadi tugas kelompok sudah selesai. Masing-masing duduk di tempatnya masing-masing. Duduk di tempatnya masing-masing. Ini jadi kurang menjelaskan hasil yang kamu jelaskan itu. Jadi ayat yang kamu ini, itu yang kamu akan mengajarkan tugas kelompoknya yaitu walahu ma fis samawati wa ma fil ardi innahu la yastakbiru wa la yastakbirun. Jadi ini itu dia siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa dengki. Yang demikian yang kita belajar harus kita membahas bersama-sama, yaitu di situ ada pertanyaan. Silakan untuk ditanya. Siapa yang mau bertanya? Yuli? Apa arti? Iman kepada malaikat adalah Jadi siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab, Bu? Silakan. keyakinan penuh bahwa Iman adalah keyakinan penuh bahwa malaikat ada makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya selalu taat menjalankan tugas disiplin, menyampaikan wahyu, menatap amal baik. Oke, jadi siapa lagi yang mau bertanya dari hasil yang ini yang tadi kita bahas bersama-sama? Oke, silakan. Siapa yang mau menjawab? Ismail? Keyakinan bahwa malaikat itu adalah makhluk gaib ciptaan Allah dari cahaya yang selalu taat, tidak pernah membanggakan dan menjalankan tugas-tugas yang diperintahkannya. Jadi adalah menunjukkan dorongan untuk selalu beramal baik, menambahkan rasa takut untuk melakukan kemaksiatan karena merasa selalu diawasi, membentuk karakter masa diri waspada dalam setiap aktivitas, mendatangi sifat ketaatan malaikat dalam beribadah kepada Allah. Selanjutnya implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Berlaku cermin iman kepada malaikat. Jujur, karena yakin adalah benar, aktif dan aktif yang nyata. Disiplin, menjalani kita akan perintah dan menjalankan tugas. Peduli sosial, berbagi rezeki sebagai wujud syukur dan tugas malaikat. Oke, jadi hasil yang kamu kerjain guru bahas mulai dari pertama sampai akhir, apakah Anda paham atau tidak? Kalau belum, ya silakan untuk kamu tanyakan. Jadi kalau sudah paham ya alhamdulillah, yang belum yang ibu minta untuk ditanyakan. Apa arti dari Oke, jadi ada yang iman, dari tadi kita sudah bahas, yaitu materinya tentang iman kepada malaikat Allah. Pertanyaannya itu apa arti dari iman? Jadi guru akan membahaskan. Jadi iman adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat
selalu ada. Jadi kita harus percaya dan meyakini. Jadi kemarin semester yang lalu itu iman kepada Allah. Yang sekarang itu adalah iman kepada malaikat Allah. Termasuk rukun iman yang keberapa? Termasuk rukun iman yang kedua. Nah, jadi rukun iman terdiri atas berapa? 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat yang sekarang kita akan bahas bersama-sama. Jadi yang keenam ya, yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga siapa tahu? Iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat adalah iman kepada Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir ataukah hari kiamat. Yang keenam coba siapa tahu sebutkan? Iman kepada Fajar dan baik dan buruk. Itu adalah jadi kita harus kita sebagai seorang muslim kita harus percaya akan adanya rukun iman yang keenam, yaitu percaya. Pertama adalah percaya kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita harus menjalankan dengan baik. Nah, saat itu menjalankan perintah salat, apalagi puasa, zakat, apalagi melakukan hal-hal yang baik. Karena kita sudah memasuki usia, katakan usia apa? Yang sudah membedakan baik dan buruk. Nah, jadi kalau kita sebagai seorang muslim, yang kita percaya kepada Allah, berarti kita harus melakukan hal-hal yang baik. Apa yang telah diperintahkan kepada kita, kita harus menjalankan dengan baik. Yang kedua itu percaya kepada malaikat. Jadi kita harus percaya kepada malaikat, bahwa kita tahu bahwa malaikat ini ada berapa? Ada 10 malaikat dengan tugasnya masing-masing. Yang tadi Ibu sudah bahas ya sama-sama, yaitu yang pertama adalah malaikat siapa? Jibril. Malaikat Jibril. Dia punya tugasnya untuk apa? Menyampaikan wahyu kepada Allah. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk menerima wahyu yang pertama kali dengan perang malaikat Jibril. Menyampaikan wahyu. Yang kedua adalah malaikat siapa? Malaikat Mikail. Dia punya tugasnya memberikan rezeki kepada umat manusia. Jadi kita sebagai seorang muslim, kita harus setiap hari kita punya tugasnya itu kita beraktivitas mencari rezeki. Nanti Allah, malaikat akan mengucapkan Allah untuk membagikan rezeki kepada kita, dan kita harus bersyukur. Kita sebagai manusia, kita wajib untuk
melaksanakan tugas dan harus dilakukan untuk mendapatkan rizki dari Allah yang akan Allah perintahkan kepada malaikat untuk memberi kepada seorang manusia yang dia sudah berusaha dan bekerja keras. Kalau yang sebagai jangan sampai kita sudah duduk tinggal diam, kita sudah harus mengharapkan dari orang lain. Tidak ya, kita harus berusaha dan bekerja sendiri, bekerja keras untuk menghidupkan kehidupan kita sehari-hari. Begitu, jadi kita berpikir jangan kita malas. Kita harus rajin untuk bekerja, rajin untuk beraktivitas. Dan di samping itu juga kita harus salat juga ya. Jadi yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat pada siapa? Yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga adalah malaikat Israfil. Tugasnya apa? Meniup sangkakala. Berarti sangkakala tandanya kiamat. Yang keempat yaitu malaikat Israel. Dia punya tugasnya mencabut nyawa manusia yang hidup di dunia. Dan dia sudah mendatangkan ajal. Allah memerintahkan kepada malaikat Israel cabutnya nyawa seorang ini yang sudah mendatangkan ajal. Jadi kita ini tidak tahu kapan datangnya ajal. Kita tidak tahu, itu adalah rahasia. Kita semua wajib untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Yang datang ajalnya kita siap untuk menerima. Kita tidak bisa memungkiri kita siap. Walau hari ini, besok dan seterusnya kita siap. Jadi sebelum memastikan sebelum datangnya itu, kita sebagai manusia harus melakukan yang terbaik untuk bekal kita di kemudian hari. Oke, jadi kita sudah mengikuti proses belajar bersama-sama, yaitu kita masuk pada penutupan. Jadi begini, guru akan informasikan bahwa jadi kita akan ketemu pada minggu berikut, yaitu materinya tentang salat Jumat. Jadi ibu guru mengharapkan materi yang berikut itu semua harus hadir. Tidak boleh untuk jadi harus untuk kita lanjut pada materi. Selanjutnya materi hari ini sudah selesai. Nanti kita ketemu pada insya Allah ketemu pada minggu berikut atau pertemuan yang berikutnya, itu kita akan membahas tentang salat Jumat. Jadi guru harapkan kembali ke rumah itu belajar salat rajin datang di sekolah. Oke, jadi sampai di sini. Sebelum kita berakhir pada materi hari ini, kita tutupi dengan doa. Oke, jadi saya minta ketua kelasnya maju di depan untuk belajarkan untuk kita berakhir depan materi pada hari ini. Oke, Tuhan. Oke, jadi baik itu kita dengan doa yang ini ditutup dengan surat wal asri. Oke, semuanya kita berdoa mulai. Siap, dan kita belum ada